Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera bagi kita semua. Pada saat ini kita akan mendengarkan sabda Tuhan. Oleh karena itu, kita menyatukan hati kita bersatu dalam doa. Kasih-Mu kiranya ya Bapa menaungi hidup kami, bahkan ketika kami mendengarkan firman-Mu, sehingga kami bisa mengerti dan hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Berfirman Engkau ya Bapa, kami siap mendengarkannya. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Adapun kebenaran firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada saat ini, yang tertulis dalam kitab Mazmur pasal 17 ayat pertama sampai dengan ayat ke-6. Demikianlah firman Tuhan. Diburu dengan tak bersalah, doa Daud. Dengarkanlah Tuhan perkara yang benar, perhatikanlah seruanku, berilah telinga akan doaku, dari bibir yang tidak menipu. Daripadamulah kiranya datang penghakiman, matamu kiranya melihat apa yang benar. Bila engkau menguji hatiku, memeriksanya pada waktu malam, dan menyelidiki aku, maka engkau tidak akan menemukan sesuatu kejahatan. Mulutku tidak terlanjur tentang perbuatan manusia. Sesuai dengan firman yang engkau ucapkan, aku telah menjaga diriku terhadap jalan orang-orang yang melakukan kekerasan. Langkahku tetap mengikuti jejakmu, kakiku tidak goyang. Aku berseru kepadamu, karena engkau menjawab aku ya Allah. Senengkanlah telingamu kepadaku, dengarkanlah perkataanku. Sampai di sana pembacaan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dimanapun kita berada, ada istilah orang bijak berkata, fitnah lebih kejam daripada membunuh. Hal ini memang benar. Banyak kita lihat akibat dari sebuah fitnahan yang dialamatkan kepada orang lain. Terjadi perkelahian, terjadi pertengkaran, bahkan peperangan bisa terjadi. Nah, tidak ada satu orang pun yang hidup di dunia ini, entah dia pejabat, entah dia orang miskin, yang kalau dituduhkan sesuatu kepadanya dari hal apa yang dia tidak lakukan, maka tidak akan terima. Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang suka dipitnah. Akan terjadi pembelaan diri, akan terjadi perlawanan, dan lain sebagainya. Bahkan orang yang notabene-nya sudah salah sekalipun, dia masih tetap melakukan pembelaan diri terhadap akan kesalahan yang dia lakukan. Nah, dalam sabda Tuhan yang sampai kepada kita pada saat ini, di mana Daud melakukan sebuah pembelaan diri lewat doa di hadapan Tuhan. Pada saat itu Daud merasakan bahwa hidupnya penuh dengan ketertekanan, bahkan hidupnya sudah diambang batas untuk dibunuh oleh Saul. Saul begitu cemburu terhadap Daud, maka Daud dianggap oleh Saul pantas untuk dimatikan atau dibunuh, supaya jangan terjadi perebutan kekuasaan. Kecemburuan yang begitu besar membuat Saul marah terhadap Daud,
membuat Saul merencanakan hal-hal yang tidak benar terhadap Daud. Nah, di dalam situasi yang ketertekanan inilah Daud berseru kepada Tuhan. Daud menyampaikan segala keluh kesahnya kepada Tuhan. Daud meminta perlindungan kepada Tuhan. Dalam perikop kita yang kita dengarkan pada saat ini, bagaimana Daud katakan, dengarkanlah Tuhan perkara yang benar. Perhatikanlah seruanku. Berilah telinga akan doaku dari bibir yang tidak menipu. Daud mengenal siapa dia. Dia tahu bahwa hidupnya benar di hadapan Tuhan. Bahwa dia berjalan dengan ketentuan dan kehendak Tuhan. Bahwa dia tidak ada penuh dengan kemunafikan. Apa yang dia lakukan itu juga yang tercermin di dalam hatinya. Tidak ada keberpura-puraan. Maka ketika Daud merasakan ketidakadilan di dalam kehidupannya, dia minta perlindungan kepada Tuhan. Dia sampaikan semuanya, aku ini benar Tuhan. Bukan berarti ketika Daud menyampaikan bahwa dia benar di hadapan Tuhan, dia ingin menyombongkan diri. Tetapi dia menyampaikan itu untuk membuktikan bahwa dia pantas untuk Tuhan lindungi. Bahwa dia pantas untuk Tuhan selamatkan. Bahwa dia pantas untuk Tuhan jaga dari segala rencana-rencana jahat yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab terhadapnya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam doa perlindungan yang disampaikan oleh Daud kepada Tuhan, di sana dia menyampaikan sebuah kerendahan hati juga di hadapan Tuhan. Dia tidak meminta dengan menyombongkan diri, tetapi justru dia meminta sebagai bentuk kerendahan hatinya kepada Tuhan. Nah, dalam doa yang disampaikan oleh Daud ini juga, dia juga tidak meminta atau tidak mendoakan kepada Tuhan supaya Tuhan kiranya membalas perkara terhadap orang yang berbuat jahat terhadapnya. Contohnya Bapak Ibu yang Tuhan kasih, banyak dari kita seperti itu. Ketika orang berbuat jahat terhadap kita, ketika orang berbuat jahat terhadap anak kita atau terhadap sekeliling kita, kita berdoa kepada Tuhan, seakan-akan Tuhan yang menjadi pembalas atas ketidakadilan yang kita terima. Tapi dalam hal ini Daud tidak melakukan demikian. Dia tidak mendoakan musuhnya supaya Tuhan binasakan. Dia tidak mendoakan supaya Tuhan yang berperkara terhadap musuhnya. Tetapi yang dia doakan, bagaimana Tuhan melindungi dia. Yang dia minta kepada Tuhan, bagaimana Tuhan menjagai dia. Yang dia mohon kepada Tuhan, bagaimana Tuhan berlaku adil terhadap dia. Karena apa? Karena dia sudah benar di hadapan Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hal apa yang boleh kita lihat dari kebenaran firman Tuhan ini sebagai pedoman di dalam kehidupan kita, dalam menjalani hari-hari kita ke depan. Sesuai dengan tema yang dikatakan orang benar berseru, Tuhan menjawab. Yang pertama sekali lewat firman ini kita mau diingatkan, orang benar hanya hidup dalam perlindungan Tuhan. Nah, siapa orang benar itu? Orang benar itu adalah kita semua yang sudah percaya di dalam Yesus Kristus. Maka ketika kita sudah percaya akan penebusan Yesus Kristus, kita menjadi orang yang dibenarkan di dalam Tuhan. Karena kita sudah orang yang dibenarkan di dalam Tuhan, maka firman ini mau mengingatkan kita supaya kita hanya berlindung kepada Tuhan. Orang yang benar hanya meminta perlindungan kepada Tuhan, tidak kepada dunia ini, tidak kepada penguasa. Banyak dari antara kita Bapak Ibu yang Tuhan kasih, dia mengatakan dia benar. Dia mengatakan Kristus hidup di dalamnya dan dia di dalam Kristus. Tetapi dia masih meminta perlindungan kepada penghulu-penghulu dunia. Dia masih meminta perlindungan kepada dukun. Dia masih meminta perlindungan kepada roh nenek moyangnya. Dia masih mempergunakan perlindungannya itu penguasa-penguasa yang ada di dunia ini. Tetapi kita belajar dari Daud.
ketika dia mendapatkan ketidakadilan, ketika dia menghadapi seorang raja, dia tidak meminta kerajaan lain untuk membelanya. Dia tidak minta pertolongan kepada orang lain, tetapi dia hanya meminta pertolongan kepada Tuhan. Maka kita juga harus demikian. Kita orang yang benar, yang berseru kepada Tuhan, berarti dalam seruan kita meminta perlindungan hanya kepada Tuhan saja. Bukan kepada pangkat, bukan kepada kedudukan, bukan kepada jabatan, tetapi kepada Tuhan. Kenapa kita hanya minta perlindungan kepada Tuhan? Karena Tuhan satu-satunya yang mampu menyelamatkan kita. Karena Tuhan satu-satunya Allah yang perkasa, Allah yang menciptakan segala sesuatu, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita, Allah yang senantiasa mengasihi kita. Karena kita tahu Allah senantiasa mengasihi kita, maka ketika kita dalam keadaan terdesak, kesesakan, di dalam pergumulan, bahkan menerima banyak hal ketidakadilan, kita percaya Tuhan akan tetap berlaku adil bagi kita. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, lewat firman ini kita mau diingatkan bagaimana orang benar mengalahkan ketidakadilan dengan kebaikan. Nah, seperti Daud dalam perikop kita pada saat ini, dia tidak mendoakan supaya Tuhan membalaskan apa yang dia terima. Banyak dari kita seperti yang kami katakan tadi. Banyak dari kita seakan-akan kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan itu kita jadikan sebagai pesuruh kita. Ketika aku mendapatkan ketidakadilan dari atasanku atau dari apapun itu, kita katakan, Tuhan biarlah Engkau menunjukkan keadilanmu. Biarlah Tuhan yang berperkara terhadapku. Seakan-akan ketika aku tidak mau berperkara dengan Bapak Ibu, tapi Tuhan akan mau berperkara. Bukan demikian konsep orang benar di hadapan Tuhan. Tetapi orang benar, sesuai yang dikatakan kebenaran firman Tuhan ini, mengalahkan ketidakadilan dengan kebaikan. Sesuai dengan apa yang dikatakan dalam kitab Roma pasal 12 ayat 21. Jelas di sana dikatakan, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Bagaimana Daud mengalahkan kejahatan itu dengan kebaikan? Dia tidak berlaku curang, atau dia tidak membalaskan sebuah pembalasan yang serupa. Tetapi yang dia lakukan, Tuhan lindungi aku. Soal apa yang akan Tuhan kerjakan berikutnya, itu bukan urusan kita. Itu sudah urusan Tuhan. Nah, lihat firman ini, sekali lagi yang kedua yang mau diingatkan kepada kita, bagaimana orang yang benar yang sudah berseru kepada Tuhan, yang sudah doanya dijawab oleh Tuhan, maka dia harus mengalahkan segala kejahatan itu dengan kebaikan. Artinya, dia tetap baik sekalipun orang berbuat jahat terhadapnya. Nah, yang ketiga Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, lewat firman ini kita mau diingatkan, orang benar yang berseru kepada Tuhan tidak meminta Tuhan yang membalaskan apa yang dia rasakan, tetapi dia mendoakan musuhnya. Sesuai dengan yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam kitab Matius pasal 5 ayat 44. Jelas di sana dikatakan oleh Tuhan Yesus, yaitu, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Apa yang harus kita doakan kepada mereka? Yang harus kita doakan terhadap orang-orang yang memusuhi kita. Yang harus kita doakan terhadap orang-orang yang menganiaya kita. Yang harus kita doakan terhadap orang-orang yang memfitnah kita. Kita mendoakan supaya mereka hidup di dalam kasih setia Tuhan. Supaya mereka jangan lagi melakukan segala kejahatan, tetapi supaya mereka berbalik sesuai dengan perintah Tuhan. Maka lewat firman ini kita mau diajar bagaimana Daud menunjukkan keteladanan iman, meminta pertolongan kepada Tuhan. Maka kita harus demikian juga. Kita pahami, kita adalah orang yang benar di hadapan Tuhan. Kita percaya bahwa setiap seruan kita Tuhan akan menjawab. Maka mari kita meminta perlindungan, berseru kepada Tuhan, dan tetap berlaku adil, sekalipun dunia ini tidak berlaku adil terhadapmu. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan kami, Tuhan yang maha baik, Tuhan yang maha kasih.
Kami sudah mendengarkan sabda Tuhan pada saat ini. Ajar kami untuk tetap senantiasa hidup benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Ajar kami supaya hanya berlindung kepada Tuhan. Ajar kami supaya hanya percaya sepenuhnya kepada-Mu. Terima kasih Bapa. Dengan pertolongan Roh Kudus-Mu, kami bisa melakukan segala apa yang Kau kehendaki dari hidup kami. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Shalom, salam sehat, Tuhan senantiasa memberkati kita.